Okay, before we start our lesson, presenting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang dibimbing Mbak Vivi untuk doa mau belajar. Silakan Mbak Vivi dibimbing berdoa. Sikap berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu bidayah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, jiwa raga kami. Dilanjutkan membaca teks Sumpah Pemuda. Tirungkan ya anak-anak. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Raise your hand ya, pakai tangan kanan ya. Jadi ketika dipanggil pakai tangan kanan, kemudian sebutkan warna dalam bahasa Inggris. Oke, ready? Letter A. Red apa nih? Ya, oke, good. Dewi. Grand, Apa? grand, Grand itu kan motor, grand. lah tulisannya grand Miss. Bahasanya green. Oh, green. Kalau dalam bahasa Inggris memang antara ucapan dan tulisan itu berbeda, makanya kita harus sering berlatih. Oke, Mbak Dewi? Oke, Miss. Warna W. Purple. Purple. Widi. Red What? with the book, Miss. White. Warna putih kan? Iya putih. Bacanya white. Oke? White. Ulangi lagi. White. Oke, good ya. Tadi pagi adakah yang bangunnya sebelum adzan subuh? Raise your hand. Tunjukkan tangan kalian. Saya Miss. Oke, sholat subuh apa enggak tadi? Sholat. Sholatnya di musola apa di rumah? Setelah sholat tidur lagi apa enggak? Tidur dong. Setelah sholat kok tidur lagi? Tahu nggak, pernah dengar nggak kalau setelah sholat subuh tidur lagi nanti rezekinya dipatok ayam? Tahu? Pernah dengar? Ya, mulai sekarang setelah subuh itu tidak boleh tidur lagi karena banyak keberkahan setelah sholat subuh ya. Dan sebelum sholat subuh kalian itu melaksanakan sholat sunnah apa tidak? Padahal kalau kalian melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia dan seisinya itu baru sunnahnya, apalagi yang wajib. Jadi mulai sekarang semangat bangun pagi, jangan lupa sholat sunnah dan wajib subuh, terutama nggak hanya subuh tapi 5 rakaat. Paham? Oke, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan ice breaking dulu. Silakan semuanya stand up. Stand up berdiri. Oke, repeat after me ya. Kita akan sing a song together supaya all of you can speak it to learn together. 5 and 5, clap. 5 finger, clap, clap, clap. 4 finger, butterfly. Itu ya, tirukan ya. Paham? Oke, 5 finger, clap, clap, clap. 4 finger, butterfly. 3 finger is okay.
kitchen. Ada yang tahu nggak apa itu sih in the kitchen? Kitchen ayam. Chicken itu. Bukan ayam, kalau ayam kebuatan kan kitchen. Iya, memang mirip ya antara chicken dan kitchen. Kita hari ini belajar tentang kitchen. Kalau your mother, ibu kalian masak biasanya di mana? Dapur. Iya, in the kitchen berarti omnya apa? Dapur. Dapur. Kalau dapur biasanya alatnya apa aja dan ngapain di sana? Masak. Ada gelas, ada lagi Mangkok. mangkok, terus Sendok. sendok. Oke, dalam bahasa Inggris berarti apa? Tadi sudah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Ada yang tahu mangkok bahasa Inggrisnya apa? Bowl. Bowl. Nah, correct. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya sendok? Spoon. Spon. Spoon. Iya, tulisannya benar, spoon. Tapi bacanya gimana? Ada yang tahu? Pokoknya dua, Bu. Iya, kalau dalam bahasa Inggris double O itu bacanya U. Nggak Ya. bisa, itu kan Berarti O. bacanya gimana? Ada yang tahu? Spon. Spoon, bukan spoon buat cuci piring ya. Spoon. Bacanya kalau double O itu berarti bacanya U. Jadinya spoon ya. Ada lagi yang bisa mention thing in the kitchen? Ya, I forgot to tell you about the purpose today ya. Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat memahami dan melakukan kosakata yang ada di dapur dalam bahasa Inggris dan kemudian membuat kalimat untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, in the kitchen. Oke, see the picture ya. Can you see this picture? Ini ada beberapa gambar. Terlihat apa enggak? Itu yang gede, Miss. Yang besarin. Okay, did you see this picture? Kelihatan, Miss. Sudah terlihat? Oke, nanti setelah ini kita akan belajar kelompok ya. Setelah ini kita akan belajar kelompok. Kelompoknya akan Miss yang memilihkan. Jadi kalian tidak boleh memilih sendiri. Caranya memilih kelompok itu dengan counting, menghitung ya. Jadi akan tidak boleh memilih teman. Semua teman itu sama. Yang penting kita saling memahami. Oke ya? Ya, silakan sekarang counting, berhitung 1 sampai 3 dalam bahasa Inggris. Oke, from you. 1, 2, 1. Sampai 2. Sampai 3. One. Tuh. Oke, yang one silakan bertemu dengan one, yang two silakan bertemu two. Make around ya. Jadi take your chair, diambil porsinya kemudian put here. Ya, jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 ada di sini. Oke ya. Nanti kalian bekerja sama dengan kelompok kalian, nanti discuss together in your group ya tentang picture ini. Kemudian nanti ada kuis, setelah kuis ada video. Ya, setelah video baru Ustazah akan kasih kalian lembar kerja kelompok. Itu ya. Sudah paham? Nanti satu kelompok ini berarti dibagi. Ada yang nulis, ada yang mempresentasikan. Soalnya kan nanti maju depan. Berarti 2 ini nulis, 2 mempresentasikan. Ini yang 2 nulis sama yang 1 mempresentasikan. Gitu ya. Sudah paham? Nanti maju kalau sudah selesai. Paham nggak? Sudah paham? Ada yang understand? Any question so far? Ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Oke, repeat after me ya. Yang pertama, refrigerator. Kulkas. Kulkas. Stove.
Iya, tadi bowl artinya apa, bowl? Mangkok. Iya, plate apa artinya plate? Kemudian stove apa artinya? Kompor. Oke, ibu sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, I will give you quiz ya. Setelah ini nanti maju. Setiap person, berarti setiap student, setiap siswa nanti maju semua ya. Di situ kan ada gambar. Kalian memilih ya, memilih 3 dari kata mana yang benar. Paham nggak? Tak contohkan nomor 1 misalnya. Sudah bisa terlihat? Ya, oke. Number 1 ini example, contoh ya, number 1 ya. Ya. Do you see this picture? Kartu. Ya, what is that in English? Oke, good. Sudah paham sampai di sini? Miss bahasa Inggrisnya kodok ya, Miss? Iya, kalau kodok itu kan from, kalau ini for, is different ya. Different, right and different, how to pronunciation, beda tulisan dan beda membaca. Memang itunya sama, F-O-R-K sama F-R-O-G ya. Ya, dilihat itu gambar apa? Yang mana? Ya, yang mana tulisannya? Apa bacanya? Plate. Oke, good. You can sit down. Give applause. Silakan Mbak Dewi come in front and see number 3 picture. Apa Miss ini, Miss? Tadi sudah sih. Tapi gambarnya nggak gini sih. Kan berubah. Oh. Ini model terbaru. Tadi gambarnya nggak gini. Dewi nggak belajar, Miss. Tadi Jadi nggak gambarnya nggak tahu. gini, Miss. Iya, gambarnya ini yang terbaru. Kalau tadi kan yang manual, kalau ini yang spesial. Oh, Ini yang mana? yang B. Apa itu gambarnya? Kompor. Oke, good. Give applause for Mbak Dewi. Sudah ya permainannya enak aja ya. Sekarang kita musik video sebentar ya. Kita lihat video. Yes, Miss. Okay? You can see some picture in English and Indonesia. Enggak sih. Jadi the bisa di knife, pisau, stove, kompor, refrigerator, apa itu? Benar. Presto tool berarti alat untuk presto. Spatula, ya susu. Coffee machine, Kopi. ya buat membuat kopi. Toaster, pemanggang roti. Sudah sampai di sini sudah paham jelas? Oke, I give you tugas kelompok ya. Tadi sudah paham semua ya. Sudah paham semua berarti ini dikerjakan secara kelompok. Waktunya 15 menit, enough, 15 menit cukup apa enggak? Tadi sudah dibagikan, ada yang nulis, ada yang mempresentasikan. Dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Ada yang nulis, ada yang mempresentasikan. Jadi bekerja sama, jangan kerja sendiri. Kalau aslinya yang nggak mau bekerja silakan dijauhi ya. Sudah ready maju ke depan? Kok cepat? Nyontek kali itu ya. Nyontek kali. Ini seru mas Mbak Rifa kuwi. Sekarang Mbak Rifa kuwi. Sudah ready kelompok 1? Sudah ready maju ke depan?
Kalau sudah isi, ayo maju ke depan. Yuk, come in front and present your Belum, Miss. Belum. Suruh nunggu katanya, Miss. Wes dadi ya. Itu dulu ya, kelompok satu sabar, harap sabar. Bentar lagi selesai. Sudah, Miss. Oke, silakan kelompok satu come in front and present about your discuss group. Silakan maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, jangan pernah takut salah, karena di sini tidak ada yang pernah tahu. Ini sudah tak coba. Ya, coba sekarang dibacakan hasil kerja kelompoknya. Ini yang pertama tadi ada spoon atau spoon ya. Yang benar itu spoon, karena dalam bahasa Inggris double O-nya dua berdampingan itu bacanya U, jadi bacanya spoon. Berarti bukan spoon. namanya panjang dong spoon. Kan spoonnya dua. Iya, kalau bahasa Indonesia mungkin spoon bisa. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ya. Karena U-nya cuma satu kata, spoon. Spoon, ya. Spoon. Tidak seperti bahasa Arab ada kayak matofi panjangnya dua setengah alif itu ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu cuma satu kata satu kalimat jadi spoon. Ini nggak bisa nih, nggak mau ngomong. Maunya megang. Ini gimana? Nah, Bibi nggak mau ngomong ini. Ini bunyinya apa? Kan bener kan? Garpu. Kartu. Apa? Garpu. Iya, oke, good. Lanjut. Stope. Stop. Stop. Apa? Bacanya tadi? Iya, play. 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 Sama sih nanti nilainya banyak ya. Oke, good. Karena kalian the first group, jadi I give you more score ya. Ya. Saya akan mengasih kalian nilai lebih karena kalian maju pertama kali. Sudah? Jadi, oke, Thank you, Miss. silakan dipresentasikan tadi apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Dibaca dulu Inggrisnya, kemudian artinya dibaca. Baca. Kenalan dulu berarti. Iya, kenalan dulu. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh gitu. Sudah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, langsung dibaca. Yang pertama, refrigerator. Apa itu? Apa itu? Kulkas. Ulangi, one more time. Refrigerator. Refrigerator. Ya, oke, good. Apa artinya? Kulkas. Ya, oke, good. Lanjut. Yang nomor 2, apa ini? Knife. Knife. Hanya nggak usah dibaca. Knife. Oh, knife. Ya. Artinya apa? Pisau. Oke, good. Lanjut. Glass. Yes. Iya. Artinya apa? Gelas. Iya. Gelas di rumahnya gelas. Punya. Digunakan buat apa? Minum. Iya, oke, good. Oke, good. Give applause for kelompokku. Sudah paham semua ya tentang noun tadi ya? Noun apa itu noun? Kata benda. Kata benda. Tadi hari ini kita sudah belajar noun kata benda yang ada di dalam dapur. Sekarang kita akan belajar tentang kata kerja atau verb yang ada di kitchen, yang ada di dapur. Oke, can you see this one? Tadi kan kita sudah belajar noun. Noun itu apa tadi noun? Kata benda. Kata benda. Di situ ada apa aja? Saudara silakan beri. Mas Didi dibaca. Non. Spoon Ya. berarti ya. Terus? Spoon. Terus. Fak. Kok fak? Apa? Fak itu Oh. fak itu tidak real. Fak itu tidak real. Berarti fork. Ya, fork. Fork. Kemudian dalam noun silakan dibaca huruf noun A. Ya, muk. Artinya apa? Iya, good. Dalam noun B. Kemudian yang terakhir apa? Kata apa itu? Knife. Ya, knife itu pisau. Sekarang kita akan belajar tentang verb. Ditanya, Miss. Apa?
Vivi belum ditanya. Dari tadi Dari tadi jam Oh iya, Bibi sih nanya ya Bibi ya. Kenapa ya? Apa tadi Pak? Pak kata? Kata kerja. Oke, sekarang kita akan belajar tentang verb. Silakan Bibi dibaca dulu. Baca Vivi. Yang pertama apa itu Mbak Bibi? sepul. Yang Yang verb. yang Verb. bawah. Iya. Ya, boil. What is the boil? Ada yang tahu artinya boil? Biasanya your mother pakai water ya. Kemudian apa? Oh, rebus. Iya, merebus. Kalau yang kedua silakan dibaca Mbak Pira. Ripa. Mbak Pira. Free. Apa fry ya? Fry, bacanya fry. Ada yang tahu artinya? Biasanya? Iya, menggoreng. Kemudian tadi sudah terlihat juga alatnya ini. Yang ketiga, Mbak Rini silakan dibaca. Cop itu, Miss. Ya, chop. Artinya apa chop tadi? Mengukus. Good, ya. Biasanya mengukus ya. Kalau di Indonesia bisa dibungkusnya pakai daun. Kalau di sana cukup piring aja, ya. Dibungkus pakai piring, kemudian ditaruh fish atau chicken atau egg, gitu ya. Biasanya kalau orang seperti itu, biar nggak terlalu banyak minyak atau lemak yang kita konsumsi, gitu ya. Beda Masak dan sedang memasak. Masak dan sedang memasak kan dalam bahasa Inggris beda. Masak itu bisa jadi tadi, pagi itu bisa. Tapi kalau sedang memasak berarti saat itu sedang melakukan tindakan memasak, gitu ya. Sampai di sini understand Pak? Oke, I give you sentence. Siapa yang bisa silakan raise your hand. He fried banana with pan. Ada yang tahu? She boiled the egg. She boils the egg. Ada yang tahu artinya? Si. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang pertama itu adalah subjek atau pelaku. Pelaku itu ada dua. Pelaku itu ada jamak dan tunggal. Kalau jamak itu ayu, dewi, I, you, they, dan we. Kalau tunggal itu ada si, ini, kemudian nama orang. Ya, she. Itu siapa she? Dia. Dia perempuan. Dia itu bisa he atau she. He itu dia laki-laki. Kalau she itu dia perempuan. Kalau saya punya kalimat he, oh tadi sih ya. She boiled the eggs. Artinya apa berarti? Dia boil. Boil tadi apa? Masuk mana? Boil merebus. Dia Ya. merebus telur. Oke, good ya. Dia siapa? Ya, dia perempuan sedang merebus telur. Oke, dua lagi ya. My grandmother fried egg in the morning. Ada yang tahu? My grandmother bukan mother, grandmother ya. Saya ya. Fried egg in the morning. Fried egg. Goreng. Nenekku mau Ya, fried egg ya. In the morning. Di pagi hari. Ya, di pagi hari. Good ya. Telur. Goreng. One more game. Fatima toast the bread every morning. Fatima, ya, toast the bread every morning. Berarti Fatima sedang apa? Toast apa toast tadi? Ya, memanggang bread. roti. Ya, roti. Good. Every morning. Artinya Setiap hari. setiap Morning pagi. hari pagi. Good. Berarti Fatima sedang Fatima manggang roti setiap pagi. Sampai di sini sudah paham semua? Understand? Oke, berarti sekarang I give you assessment individual ya. Nanti tugas individu ya. Ya. Oke, sudah ready? Sudah paham semua? Any question so far? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya. Mengerjakannya satu aja satu. Oh, satu orang satu. Iya, mengerjakannya satu orang satu sentence. Pilih mana? Satu orang satu sentence saja. Uratnya dari mana, Miss? Bebas. Pilih. Bebas. Pilih. Ya,
terbiasa, kalau udah terbiasa pasti bisa. Miss kok ngantuk sih, Miss? Pulang jam berapa, Miss? Bentar lagi, 10 menit lagi pulang. Dia mau dia Pasti main. bisa. Kalau udah selesai, Dia mau main terus, Miss itu, udah Miss. selesai belum? Kalau udah selesai dikumpulkan. Silakan kalau sudah selesai dihubungkan. Miss sudah, Miss. Ya, silakan dikumpulkan. Ini Siapa lagi ya? Miss. Oke. Inilah Miss, ya setelah ini tak nilai. Saya kasih tahu dulu. Ya. Sudah nilainya sudah ready, ini tak kasih tahu ya nilainya ya. Mbak Ratnawe. Mau dapat nilai berapa? 100. Ya, Nomor Ratnawe 100. 100. Sekarang bisa tak dicek dulu. Mas Widi 75. Mbak Rifah 90. Dianya nggak ada perempuannya, dia kok. Kemudian ini tanpa nama siapa ini? Jangan lupa dikasih nama. Aku berarti tidak sama orang tua kok. Tidak ada namanya. Siapa ini? Ada namanya masuk depan. Ini Mbak Dewi 10. Ya 100 ya, 100. 100. Mbak Rini 100, Mbak Dewi 90. Yang nggak ada namanya itu nilainya 90. Siapa yang tidak ada namanya tadi? Ada tadi. Iya, nanti nggak ada namanya ya. Ingat ya, kalau mengerjakan sesuatu itu harus dikasih nama ya. Sering banget anak-anak itu lupa untuk mengasih nama. Padahal nama kalian itu anugerah ya dari orang tua kalian. Itu adalah doa untuk kalian sendiri. Ya, sampai di sini sudah paham semua? Oke, hari ini kita belajar tentang apa hari ini? Ya, indah artinya apa? Ya, di dapur. Terus belajar apa aja di sana kita? Ya, di dapur apa aja? Ya, sendok, sepun, kemudian piring, kulit, kemudian bol, mangkok, gelas, kemudian kulkas, refrigerator, ya. Kemudian apa? Memasak ya ketika hari ini kita sudah belajar beberapa kosakata yang ada di kitchen. Kemudian kita sudah belajar bagaimana cara membuat sentence kalimat di dalam bahasa Inggris ya. Sudah paham semua? Sudah. Senang apa enggak? Ya, kenapa hari ini senang? Jadi tahu bahasa Inggris. Ya, jadi tahu bahasa Inggris biasanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Apa keuntungan kita belajar bahasa Inggris? Biar bisa Biar ngomong bisa sama ngomong bule. sama Ya, dia bisa ngomong kalau bule. Ya, kalau kalian suatu saat menikah sama orang bule, mau apa enggak? Sama orang Korea. Mau sama Korea ya. Ganteng-ganteng, Miss. Orang Korea, Miss. Ganteng doang tapi kan bahasanya nggak baik ya percuma. Gitu. Iya. Pengalaman ya, Miss? Miss pengalaman. Kita masih Ya, anak-anak. bisa sudah pengalaman, jadi jangan melihat seseorang cuma dari lookingnya aja, dari luarnya aja. Tapi kita bisa merasakan bagaimana orang itu bisa mengcomfort ya, bisa mengayomi diri kita, jangan hanya cuma karena gantengnya saja ya. Ya, ya, juga pasti juga sama ya. Saya itu yang solihah, jangan yang cuma cantik di luar aja, tapi nanti Iya, kayak Miss. Miss suaminya orang Orang Inggris. Inggris, makanya pintar bahasa Inggris ya. ya dulu tuh